Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas besar mata kuliah pengembangan Smart Rural dengan saya sendiri, Raden Aninditya Putri Permatasari dengan NPM 100703200049 dengan rekan saya Rafli Mahesa Dayu dengan NPM 100703200059. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai progres tugas besar kami. Untuk progres tugas besar kami mengambil tema yaitu perspektif ke sistem fasilitas kesehatan. Untuk substansi pada progres tugas besar kami ini, yang pertama ada sistem, yang kedua ada matriks, yang ketiga ada bisnis proses, yang keempat ada algoritma pemrograman, dan yang kelima ada inovasi. Untuk materi pertama untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rafli. Di full screen, kan? Baik, berikutnya akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah sistem. Berikutnya. Jadi pengambilan tema terkait fasilitas pelayanan kesehatan ini itu dilatar belakangi karena di masa pandemi ini. Jadi pelayanan kesehatan sangat penting pada saat ini. Di sisi lain juga besarnya jumlah permintaan pelayanan kesehatan membuat masyarakat kesulitan untuk mencari info yang pasti terkait ketersediaan fasilitas kesehatan, terlebih yang ada di luar kota atau desa. Terkadang juga saya juga melihat, termasuk juga kami melihat bahwa masih masyarakat itu sudah bersusah payah datang langsung kepada pihak rumah sakit atau apotek untuk meminta kebutuhan. Namun terkadang mereka sudah datang, akan tetapi jenis pelayanan yang mereka inginkan atau ketersediaan yang mereka inginkan itu belum tentu tersedia atau terlayani. Maka dari itu, melihat kekurangan yang ada, perlu suatu sumber informasi data lokasi disertai ketersediaan fasilitas secara online agar setidaknya memberi kepastian yang jelas dan tentunya memudahkan masyarakat dalam mencari informasi fasilitas kesehatan hanya cukup di rumah. Next. Tujuan pembuatan dari sistem ini itu antara lain memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan obat secara online. Berikutnya juga memberi kepastian terhadap ketersediaan pelayanan yang bisa dipenuhi pihak rumah sakit atau apotek terkait. Ketiga, menginformasikan ketersediaan fasilitas kesehatan terbaru atau pada saat itu yang ada pada lokasi yang dituju. Dan terakhir itu mengetahui sebaran fasilitas kesehatan. Berikutnya. Ada 5 elemen dalam sistemnya. Itu adalah fasilitas kesehatan, masyarakat pasien, pihak rumah sakit, software, dan device. Dalam sistem ini ada hubungan yang saling mengaitkan, yaitu adalah masyarakat atau sebagai pasien, aplikasi informasi fasilitas kesehatan atau kemungkinan direncanakan bernama Easy Health. Juga ada petugas atau admin fasilitas kesehatan yang menyambung pada fasilitas kesehatan yang ada. Adapun batasan sistem berisikan sebaran lokasi fasilitas kesehatan yang ada di daerah tersebut, terkhusus daerah pedesaan yang mungkin masih kami tinjau terlebih dahulu untuk lokasi yang dituju. Yang jelas itu adalah daerah pedesaan. Fasilitas kesehatan dalam hal ini itu berupa jam pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, pelayanan yang bisa dilaksanakan atau disanggupi pihak rumah sakit, contoh pelayanan UGD, pelayanan ibu melahirkan, pelayanan THT, dan lain-lain. 4, jenis obat yang tersedia di apotek terkait yang dipilih. Next. Oke, matriksnya sendiri itu terdiri dari sistemnya berupa pelayanan dan penyediaan, entitinya berupa informasi terkait lokasi, ketersediaan, dan pelayanan fasilitas rumah sakit,
Atributnya itu adalah jarak, lokasi, fasilitas kesehatan rumah sakit, dan ketersediaan obat. Aktivitas, pelayanan kesehatan, mediator pasien dengan pihak rumah sakit, serta pemenuhan kebutuhan kesehatan atau obat. Kejadian berupa kebutuhan dan permintaan pelayanan kesehatan, serta variabel statusnya berupa komunikasi pihak pasien dengan pihak tenaga medis atau pihak rumah sakit terkait, serta konfirmasi pemesanan. Next. Selanjutnya mungkin boleh dilanjutkan. Untuk selanjutnya ada bisnis proses. Bisnis proses ini terdiri dari visi, misi, tujuan, serta sasaran. Untuk visinya sendiri ialah terwujudnya pelayanan fasilitas kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Misinya meningkatkan pelayanan fasilitas kesehatan bagi para warga masyarakat yang ada di kawasan desa. Untuk tujuannya yaitu sarana yang dapat memudahkan warga serta tenaga kesehatan dalam kegiatan kesehatan. Dan yang terakhir untuk sasarannya itu terciptanya sistem informasi kesehatan yang memudahkan masyarakat. Yang selanjutnya use case diagram. Di sini terdapat pasien atau masyarakat yang mana akan memasuki akan melakukan registrasi akun, selanjutnya pendaftaran biodata, lalu memilih menu. Dalam menu tersebut terdapat beberapa submenu seperti sebaran fasilitas kesehatan, memilih fasilitas kesehatan, memilih bantuan, serta menerima balasan. Dalam sebaran fasilitas kesehatan ini terdapat dua opsi, yaitu ada kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan serta jenis obat yang tersedia. Untuk memilih bantuan ini terdapat dua opsi juga, yaitu ada penanganan pasien serta ketersediaan obat. Nah, setelah menerima balasan ini, dapat memilih obat serta jenis obatnya. Dapat juga mengkontak rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Untuk petugas adminnya, yang pertama itu login, kemudian merekap fasilitas kesehatan dan obat. Petugas admin juga menyiapkan kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan, menyiapkan jenis obat yang tersedia, terus lalu dapat membantu dalam penanganan pasien serta ketersediaan obat, dan juga mengirimkan obat-obat kepada pasien. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rafli. Terkait sequence diagram dalam algoritma program, sequence diagram sendiri terdiri dari bermula dari masyarakat atau pasien tentang berupa registrasi akun untuk keperluan info data pemilik akun. Yang pertama, sequence diagramnya itu di mana bermula dari masyarakat atau pasien terkait keperluan data berupa registrasi akun yang harus dipenuhi, yaitu adalah nama pemilik akun, akun email atau nomor telepon, usia atau tanggal kelahiran, alamat tempat tinggal, serta setting password akun, sehingga akhirnya data bisa terverifikasi. Next. Berikut sequence diagram yang kedua, itu adalah informasi persebaran, pemilihan lokasi, dan ketersediaan fasilitas kesehatan. Bermula pula dari masyarakat pasien tentang pemenuhan kebutuhan, yaitu untuk memilih menu pilihan yang diantaranya pilihan menu sebaran, berikutnya pilih lokasi tujuan, lalu diarahkan pada pilih kategori menu yang dimana kategori menunya ini antara lain lokasi terdekat, lokasi jumlah pasien, ketersediaan fasilitas, serta penyediaan obat. Lalu diarahkan pula kepada info ketersediaan fasilitas kesehatan terkait, dan terakhir diarahkan pada kontak pihak rumah sakit atau apotek terkait, dan diakhiri oleh konfirmasi dari pihak kesehatan kepada masyarakat atau pasien. Next. Sequence diagram yang ketiga itu terkait pelayanan, yaitu adalah masyarakat pasien melakukan permintaan pihak kesehatan terkait yang dimulai daripada info balasan dari pihak kesehatan terkait, lalu konfirmasi kontak, list pemenuhan,
untuk melakukan konfirmasi terdaftar, lalu diarahkan pada pelayanan pengiriman yang akan langsung diproses dan dan pasien akan melakukan konfirmasi pelayanan sehingga dari pihak kesehatan terkait akan melakukan checklist pelayanan sukses atau tidak. Next. Yang berikutnya ini adalah dari algoritma program, itu adalah activity diagram. Activity diagram sendiri terdiri dari tiga jenis objek ya, dari masyarakat pasien, menu layanan, serta pihak kesehatan. Masyarakat pasien melakukan login atau registrasi, lalu memilih menu layanan berupa menu pilihan, akan diarahkan langsung kepada sebaran fasilitas kesehatan, lalu akan diarahkan pada pilih lokasi tujuan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan, lalu akan diberikan info terkait ketersediaan yang ada setelah memilih kategori pilihan yang dipilih, yaitu adalah lokasi terdekat, lokasi jumlah pasien, ketersediaan fasilitas, dan penyediaan obat. Selanjutnya, pasien atau masyarakat bisa mengkonfirmasi kontak yang telah tercantum di sana. Dan berikutnya akan terjadi komunikasi antara pasien dan pihak kesehatan terkait. Setelah itu dari pihak kesehatan akan melakukan pendataan terlebih dahulu sebelum akan melakukan pelayanan atau penyediaan yang dibutuhkan dari komunikasi pasien atau masyarakat tadi kepada pihak kesehatan terkait, sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat pasien bisa terpenuhi atau tidaknya itu bisa terkonfirmasi oleh pihak kesehatan maupun masyarakat pasien melalui aplikasi ini. Next. Oke, berikutnya akan dibahas lagi oleh Aninditya. Untuk yang selanjutnya yaitu collaboration diagram. Nah, untuk collaboration diagram ini, layanan informasi fasilitas kesehatan ini akan memberikan informasi ketersediaan kepada masyarakat, dan juga layanan informasi fasilitas kesehatan ini akan menerima permintaan pelanggan dari admin atau tenaga kesehatan. Antara masyarakat dan admin tenaga kesehatan ini akan saling berinteraksi, walaupun mau secara langsung maupun tidak langsung. Dalam layanan informasi fasilitas kesehatan ini terdapat dua pilihan, maksudnya terdapat dua menu. Yang pertama ada informasi yang terdiri dari ketersediaan, lokasi, serta fasilitas, dan juga ada dari layanan fasilitasnya, antara lain penjemputan pasien, obat-obatan, serta penanganan pasien. Selanjutnya kelas diagram. Pada halaman utama ini nantinya akan berisikan judul, kemudian deskripsi mengenai sistem fasilitas kesehatan atau latar belakang dari diadakannya sistem ini. Kemudian dapat meregistrasi akun, kemudian dapat memilih menu. Nah, dalam menu ini tuh terdapat beberapa, ada akses menuju informasi persebaran, pemilihan lokasi, serta ketersediaan fasilitas kesehatan. Yang kedua, akses menu kontak darurat. Yang ketiga, akses menu About Us. Dan yang terakhir, untuk keluar dari aplikasi. Dalam akses persebaran, pemilihan lokasi, dan ketersediaan fasilitas, jika pasien memilih, akan muncul judulnya, kemudian ada list persebaran, pemilihan lokasi, serta ketersediaan fasilitas yang dilengkapi dengan tampilan gambar-gambar. Kemudian, dapat juga ke akses fasilitas kesehatan, dapat kembali ke menu lain atau submenu, serta akses submenu. Pada kontak darurat ini akan berisikan judul, kemudian list kontak darurat, seperti ambulans, IGD, dan lain sebagainya yang terdekat. Kemudian ada juga akses ke kontak darurat, kembali ke menu lain atau submenu, serta akses submenu. Dan untuk akses menu About Us ini berisikan judul, kemudian profil dari owner-nya atau pemilik atau penemu pencetus ide ini. Kemudian ada kontak person-nya, dapat dihubungi. Kontak person ini dapat diklik untuk menghubungkan kepada owner.
serta adanya akses atau back ke submenu. Untuk selanjutnya, berikutnya ini adalah class relationship terkait algoritma program. Class relationship sendiri terdiri dari 3 kelas, itu adalah mulai dari adanya halaman utama, lalu bercabang pada location atau lokasi, dan serta service atau pelayanan. Halaman utamanya sendiri berisikan nama aplikasi, berisikan isi nama aplikasi, deskripsi aplikasi atau kata sambutan, login akun atau sign in bagi pengguna akun baru, serta konfirmasi akun untuk mengkonfirmasi masuk ke dalam akun. Untuk aksesnya sendiri itu adalah registrasi atau masuk akun, akses menu about us, akses menu sebaran lokasi, akses menu pilihan kategori, akses menu pemenuhan kebutuhan, akses menu pelayanan fasilitas kesehatan, akses menu ketersediaan fasilitas kesehatan atau obat, serta target keluar aplikasi. Untuk cabang keduanya itu adalah location atau lokasi, terdiri dari menu sebaran fasilitas kesehatan, maps location, kategori fasilitas kesehatan, yang dimana akses-aksesnya terdiri dari akses menu utama atau location, akses menu sebaran lokasi, akses maps location, izin akses lokasi perangkat, akses menu kategori lokasi, akses info lanjutan lokasi, keluar menu location, serta keluar aplikasi. Untuk cabang yang ketiganya itu sebagai relasi itu adalah service, relasi sistemnya itu adalah service atau pelayanan yang terdiri dari service menu, menu informasi pelayanan fasilitas kesehatan, dalam hal ini RS atau rumah sakit dan apotek terkait, menu ketersediaan obat, serta kontak person. Akses-aksesnya sendiri ada antara lain akses menu utama atau service, akses menu pelayanan, akses menu informasi pelayanan kesehatan, pilih pelayanan kesehatan, pelayanan kesehatan, akses metode permintaan dan penyediaan, akses kontak pihak kesehatan terkait, akses pemesanan, akses data konfirmasi, keluar menu service, terakhir dan keluar aplikasi. Thanks. Oke, berikutnya. Ini merupakan state diagramnya. Yang pertama itu registrasi akun, kemudian bisa login. Nah, dari login ini dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama itu bisa pencarian sebaran fasilitas. Nah, di pencarian sebaran fasilitas ini dapat masyarakat dapat terhubung dengan admin fasilitas kesehatan. Kemudian dapat memilih fasilitas kesehatan yang diinginkan, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan oleh fasilitas kesehatan. Nah, selain itu, dari login ini juga bisa mencari informasi atau kebutuhan dari fasilitas kesehatan. Kemudian adanya penerimaan informasi. Yang terakhir merupakan inovasi. Aplikasi ini dibuat semacam aplikasi dari inovasi aplikasi kesehatan yang sudah dibuat sebelumnya dengan melihat apa yang belum terdeteksi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Ternyata masih banyaknya informasi terkhusus daerah pedesaan terkait lokasi-lokasi sebaran fasilitas kesehatan, pelayanan rumah sakit, dan penyediaan obat yang ada di wilayahnya membuat masyarakat masih butuh usaha tambahan dalam mencari informasi dengan datang langsung ke lokasi kesehatan yang hanya mereka tahu saja, yang dimana juga belum tentu fasilitas kesehatan yang mereka tuju itu dapat memberi atau menyediakan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan. Aplikasi ini hadir untuk menutup kekurangan itu, yang dimana setidaknya memberikan kepastian informasi terkini di setiap rumah sakit serta apotik yang ada di wilayah tersebut terkait dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas kesehatan dan ketersediaan obat yang bisa dilayani atau dipenuhi pihak rumah sakit dan apotik terkait yang dipilih oleh masyarakat melalui aplikasi ini. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.